Jumpa lagi dengan Xavier 63. Di dalam video kali ini kami akan menempelkan diskusi, dialog, dan debat yang begitu seru antara apologet Islam dan Kristen, di mana apologet Islam itu menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan kitab sucinya orang Kristen, yaitu Bible, namun tidak bisa menjawabnya dan selalu berbelit-belit hingga cengengesan tak karuan ujung pangkalnya. Bagaimanakah dia berdalih itu dan ini? Mari kita tonton saja video selengkapnya. Bahasa pertama di dunia itu, waktu di zaman itu, ada bahasa Ibrani, Bang. Larinya ke situ, padahal saya tanya loh, mana dalilnya di dalam kitabnya Yahudi kalau Tuhan berfirman kepada para nabi untuk Romawi, Katolik, Kristen, penyembah Yesus pertama kali itu adalah Katolik. Kalau kitabnya Yahudi ini untuk Katolik, mana dalilnya di kitabnya Yahudi di Perjanjian Lama? Ada? Aku sih bingung sih, Bang, sebenarnya. Iya bingung. Mazmur 147 tidak bingung. dikatakan hanya yang goblok. Firman yang datang kepada Yakub, aturan-aturan yang datang kepada Israel, Tuhan tidak berikan kepada bangsa lain. Baca aturan itu. Kau tahu dari mana aturan itu? Lah itu tertulis dalam kitab yang kalian rampok dari agama Yahudi. Rampok dari mana? Itu ajaran nabimu. Kau jangan ngabur kau. Coba, bagus. Kamu tunjukkan kepada saya kau, mana dalilnya kitabnya Yahudi kau diberikan untuk Romawi. Mana dalilnya? Kau silakan. jangan seolah-olah kau lebih hebat dari orang Katolik dengan Kristen. Justru karena itu saya minta kepada kalian tunjukkan dalil di dalam kitabnya orang Yahudi. Terus kitabnya orang Yahudi untuk orang Romawi. Terus agamamu ada di abad berapa? Agamamu ada di abad berapa? Agamaku tidak mengklaim bahwa kitabnya Yahudi adalah kitab kami. Terus agamamu ada di abad berapa? Yang mengklaim kau sampai terjemahan kitabnya agama Yahudi nempel di agamamu. Kau jangan so tahu. Kau jangan so tahu. Jangan so tahu. Terus agamamu ada di abad berapa? Tunjukkan dalil di dalam kitabnya orang Yahudi. Kau buktikan agamamu ada di abad berapa? Zuma, kau jangan cuma bisa keluar-keluar nama kau goblok. Penjajah Yerusalem atau orang Israel pada saat itu. Silakan, saya kasih waktu 2 jam. Silakan, tunjukkan. Mulai dari hitungan ketiga, 1, 2, 3. Yang lain diam. Kau jangan cuma keluar-keluar. Kau mengerti apa tentang Kristen? Hah? Kau mengerti apa tentang Kristen, Zuma? Kan disuruh ngomong bingung kan tuh. Diam. Kasih dia 2 jam waktu. Islam jangan bicara. Biarkan Kristen menunjukkan satu data di dalam Perjanjian Lama bahwa kitab yang Islam datang ada di kepada abad Bani Israel berapa? itu diperuntukkan untuk orang Romawi. Kau buktikan dulu. 2, 3. Islam ada di abad berapa? Islam ada di abad berapa? Kau so tahu dari kami. Nggak bisa kau jawab, cuma kan di abad berapa kan? Zuma, Islam ada di abad berapa, Zuma? Bilang kau paling hebat di Indonesia tuh. Sekarang saya tanya kau, Islam ada di abad berapa? Terus siapa yang pertama jadi Islam? Di abad ke-7 orang ini. So hebat kau, Zuma. Kau cuma menang keluar-keluar, namun kau goblok kayak nabimu. Nggak boleh kayak gitu, Pak Anies Rato. Anjing. Kutanya kau kan, ku kasih kau waktu 2 jam kan, Jing. Ya kan? Kan Yesus memanggil kalian anjing. Anjing kau juga. Memanggil kamu anjing. Di dalam Matius kau tuh 15. Kau tuh suka menyebut Yesus itu, kalian itu anjing. Sekarang saya tanya kan, ku kasih kau waktu 2 jam.
tolong tunjukkan legalitas bangsa, kau kalian juga, kau menggunakan kitabnya Yahudi kan, Woi, anjing. bangsa. Kamu nggak bisa menunjukkan kan, anjing? Anjing. Saya panggil kau anjing karena dalam tubuhmu banyak anjing. Orang Kristen itu kan makan anjing. Dalam tubuhnya ada daging anjing kan. Kau cuma lebih Di dalam tubuhmu ada anjing Kau paling kan. bahlul Zuma, kau dengar? Orang Kristen benar nggak dalam tubuh Kristen ada anjing? Betul nggak? Kau Benar nggak? Betul. Kan kita makan anjing. Kalau orang makan duren, maka dalam tubuhnya ada duren. Kalau orang makan anjing, maka dalam tubuhnya ada apa? Nggak pernah Ada anjing. Aku penyayang anjing. Seumur Gitu hidup ya. Sampai detik Orang ini Kristen makan anjing, udah selesai. Diam kau. Makanya jangan bawa nabi, jangan menghujat. Saya sudah kasih kau waktu 2 jam untuk membuktikan bahwa Kristen itu Orang punya Kristen legalitas makan menggunakan anjing. kitabnya Yahudi. Apa yang kalian lakukan? Di dalam puasa saya tak pernah makan anjing ya, biar tahu kau. Saya penyayang anjing. Kepala kau Kau nggak bisa jawab. Saya ulang lagi. Saya kasih kalian waktu. Kamu nggak bisa Saya kasih kalian jawab. waktu 30 hari. Buktikan bahwa di Lebih dalam cantik perjanjian anjing dari lama ada legalitas Tuhan untuk Ini kitab yang datang Juma. kepada Yahudi diberikan Juma. kepada Romawi. Aku punya Sehingga anjing berdiri namanya agama Cipupi. Katolik. Mumpung ada Lebih Katolik hebat di dia sini. lagi daripada kau. Hitungan Juma. ketiga, Lebih pintar kita diam anjing selama daripada 30 hari kau. teman-teman. Cipupiku mau aku tunjukkan sama kau. 1, 2, 3. 30 hari bang. 30 hari, jangan ada bicara. Silakan buktikan bahwa kitabnya orang Yahudi itu ada legalitas kepada orang Katolik, orang Roma untuk mendirikan agama Katolik pakai kitab tersebut. Silakan. 1, 2, 3. Yang lain diam. 30 hari. Si bocor ini tak apa aja dibilangnya ini. Lebih cantik si pupiku lagi dari kau. Tahu kau lebih pintar. Kali ceritanya ini. Lama kali 30 hari. Kasih moderator Bunda HC. Kasih saya moderator Bunda. Lama kali 30 hari. Iya. Karena udah gila dia. Makanya tunggu 30 hari kan udah gila deh, hang dia. Lama-lama hang dia itu. Host, kau nggak usah ngikutin dia, host. Bodoh ini, kasihan kau nanti jadi bodoh kau. Abang aku itu, Mama Gabriel jawab aja, abang aku. Iya, tapi cari juga abang yang pintar lah, jangan yang kayak gini loh. Pintar kali abangku. Saking pintarnya abangku gak bisa. Mama Gabriel jawab. Saking pintarnya abangku jawabnya dulu. Nongor ini gak bisa dijawab. Udah aku bilang sama aku. Ulangan 33 nomor 4. Ya, hukum Tuhan yang datang kepada Yakub adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Tuh, Yeremia 31 nomor 31, aku akan mengadakan perjanjian baruku dengan Bani Israel dan Bani Yehuda, yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin kepada hati mereka. Ayo, itu hukum yang datang kepada Bani Israel. Ulangan 33 nomor 4. Hukum-hukumku yang datang kepada Bani Yakub adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Oke, sekarang orang Kristen Katolik, Kristen pertama yang menyembah Yesus, pertanyaan saya, apa legalitas kalian sampai kalian menggunakan kitabnya orang Yahudi itu? Saya kasih waktu 3 tahun. Hitungan dari 3, 1, 2, 3. Silakan. Orang gila. Kalau gila jangan naik kemari, Kak. Kalau gila jangan naik kemari, Kak. Rumah sakit. 3 tahun loh saya kasih waktu. Mana jawaban yang muslim diam? 1, 2, 3. Sesungguhnya orang gila. Lama-lama sih cuma ya. Cuma kau bertanya, kau menjawab Alkitab. Mana kau jawab? Yang muslim diam, biarkan mereka 3 tahun membuktikan. Semakin mereka celoteh justru tidak membuktikan, semakin terbuka agamanya kalau agamanya itu dari setan. 1, 2, 3, Islam diam. Kamu dicari kau logika ya, kau dicari. Mana jentelmu? Cuma Ya, kau jangan tajir di mana-mana. Kau bilang tadi Kristen. Kau bilang tadi Kristen ya kan? Kamu jangan bertakia di rumah dengan kau, bodoh semua kalian. Arab aja ada Kristen, tahu kau? Duluan orang Arab Kristen yang memakai istilah itu. Cuma demi congor kau, nggak tahu kau sejarah. Saya ulang pertanyaannya nih. Tolong tunjukkan dalil di perjanjian lama bahwa kitabnya Yahudi itu punya legalitas untuk orang Roma untuk digunakan oleh agama Katolik dan Kristen lainnya.
Saya kasih waktu kau 300 tahun. Mulai dari hitungan ketiga. 1, 2, 3. Islam diam. Kita lihat bagaimana aksi mereka. Kita lihat. Yang mencontek Kristen. Nggak malu kau. Abad ke-7 nyontek. Abad ke-1. Nyaplok. Tapi perasaan bilangnya nyontek. Malu lah kau Juma. Nyaplok, nyontek, nyeplak. Di Arab aja. Kristen lebih dulu daripada Islam. Jadi namanya lah istilah. Bertakos namanya lah di Indonesia. Yang ngikuti Indonesia lah. Bodoh. Ya sebenarnya dia ini tertarik sekali gitu. Makanya bodoh ini. Yang ada dalam Alkitab. Tapi dilarikannya ini karena otaknya ini kayak gini. Iya. Malu jadi mute-nya. Bodoh ini memang. Operatornya ini pun gara-gara Kristen di mute-nya. Biar nggak bisa jawab. Giginya untuk ke depan. Nggak konsisten kalian. Juma secara diskusi di Arab itu Kristen lebih dulu daripada Islam. Islam datang abad ke-7. Bang Nainggolan, nggak boleh on-cam nggak pakai baju bang. Bang Nainggolan nggak boleh on-cam nggak pakai baju. Nanti kena dari TikTok. Malu. Bang Nainggolan, pakai baju bang, pakai baju. Ayo yang Islam tidur dulu. Biar Kristen ini pada panik ternyata mereka menggunakan kitabnya Yahudi, tidak ada dasarnya. Ternyata benar-benar agamanya ini adalah agama pencuri kitab. Nah, yang Islam diam. Ini kesempatan mereka membuktikan satu dalih saja di dalam perjanjian lama. Kalau ada legalitas dari Tuhan kepada Romawi untuk gunakan kitabnya Yahudi, kita tunggu sampai 3.000 tahun. Matamu buta, otakmu tertutup. Mampus kau, kena kan. Batu tertutup matamu. Tenang aja, akunnya Bang Zuma banyak. Gini loh, tadi Bang Zuma minta dijelaskan dari Kristen, ya kan? Siapa kira-kira dari Mama Gabriel atau Ruth Tandi atau Andi? Dengerin dulu. Ini karena Indonesia ngomong tuh, kalau orang ngomong dengerin dulu. Dengerin dulu. Jawab dulu. Dengerin dulu. Woi. Nggak bisa jawab. Monyet dulu Bang. Dengerin dulu monyet. Jawab. Diturunin aja dulu biar dengar di bawah dia. Monyet. Udah bisa diemin kan mereka kan tulah. Monyet. Bisa nih aku diemin. Monyet, dengerin ya. Dengerin dulu ya. Al-Quran kau itu yang kontroversi itu. Emang berani bahas Quran orang. Ini sudah 3.000 tahun. Sudah ada yang menjawab. Kalian bodoh kalian. Abad ke-7. Penyembah bintang timur ini sudah ada yang menjawab. Belum ada Gurunda. Belum ada. Tambahin lagi 3 miliar tahun. Apa legalitas Kristen Katolik menggunakan kitabnya Yahudi? Ini sampah. 300.000 juta tahun. 1, 2, 3. Jelasin sama kau Juma. Gak ada gunanya. Sekarang kau gak bisa jawab. Agamamu muncul di abad keberapa? Dari mana jalannya kau bilang kau muncul? Seperti apa sampah? Agama kami muncul pakai kitab sendiri namanya Al-Quran. Tuhannya Tuhan sendiri namanya Allah. Nabinya sendiri Nabi Muhammad. Tak ada yang ambil dan curi dari agama lain. Malu kau Juma. Agama kami muncul pakai kitabnya sendiri namanya Al-Quran. Tuhannya sendiri namanya Allah. Nabinya sendiri bernama Nabi Muhammad. Pertanyaan saya, agamamu muncul kemudian pakai kitabnya Yahudi, itu legalitasnya dari mana? Ku kasih kau 3 triliun tahun. 1, 2, 3. Jawab. Sama Yahudi. Baca drone. Orang Indonesia kotanya ya. Jadi bahasa Indonesia. Nggak bisa apa aja pun kontroversi sama. Paham kamu itu? Meow, demi. Yang hidup keluargamu cuma demi koin kokek. Bangke mati. Al-Quran kitabnya umat Islam. Allah Tuhannya umat Islam. Nabi Muhammad Nabinya umat Islam. Mau dia datang abad ke-7, abad ke-5, abad ke-6, abad ke-100.
EGP, kami punya agama sendiri, kami punya Tuhan sendiri, kami punya kitab sendiri, oke? Sekarang permasalahan itu di kamu. Kenapa ada kitabnya Yahudi di agamamu? Pertanyaannya, mana legalitas dari Tuhan agar kalian menggunakan kitabnya Yahudi? Saya kasih waktu 3.000 triliun tahun. 1, 2, 3, 1 data saja kalau ada, silakan. Bodoh, tadi kata Tuhan Yesus sama umatnya, jadilah garam, garam bertokau. Ya itulah makanya kami jadi garam. Di mana-mana teman-teman ada. yang sudah beli ikan di pasar, ini ada garam di sini, banyak garam. Kalian. Ini ada agama garam. Agama garam. Lucelah garam-garam. Yang saya minta legalitas sampai kalian menggunakan kitabnya Yahudi. Agamamu itu baru ada di abad keempat. Pertanyaan saya, legalitas agamamu menggunakan kitabnya Yahudi itu mana dalilnya? Garam-garam, merica ketum raja. Agama kok garam-garam? Mana jawabannya? Mana jawabannya? Silakan. Sadar kau kan? Sadar, oh ternyata agama saya ini memang suka merampas. Sadar kau kan? Sadar kan? Mana dalilnya? Bahwa Katolik, agama pertama yang menyembah anaknya Tante Maria itu punya legalitas dari Tuhannya Yahudi untuk menggunakan kitabnya Yahudi. Mana? Tunjukkan. Saya kasih waktu 500 triliun tahun. Hitungan ketiga. 1, 2, 3, Islam diam. Tepuk tangan dia host, biar dia Maluku. Tepuk tangan perusahaan Maluku, pejabat Maluku dia. Biar tutup kemaluan mukanya itu. Nggak tahu malu, berkoar-koar. Nggak punya etika. Orang gila mana ada etikanya, Bu? Orang gila mana ada etikanya, Bu? Ini si Juma ini kan gila ini. Sekolah. Mana ada sekolah? Otaknya aja nggak ada. Kalau si Juma ini kemana-mana otaknya nggak dipakai. Belajar cuma memalukan umatnya. Teman-temannya bilang memalukan dia itu. Tidak ada etika dan tidak ada bermoral. Cuma ketawain sama temen-temennya. Sekarang waktunya diskusi loh. Ibu disuruh jelasin loh, Bu. Hebat. Ibu disuruh jelasin loh. Bisa nggak? Kamu datang di abad keberapa? Kalau nggak bisa jelasin, Ibu turun aja. Lah tanya lo, kamu aja belum jawab. Ya udah. Silakan Mama Gabriel dijelaskan. Dikasih waktu 3 tahun. Tadi kan saya bilang dari mana jalannya Alkitab mencuri ayat-ayat dari Al-Quran. Abad keberapa muncul? Dia nggak jawab ini. Dia maunya dijawab punya dia. Punya orang nggak dijawab sama si Juma ini. Nggak boleh gitulah. Jawab dulu. Kalau masalah jawab itu, si Juma dijawab pun nggak. Kan dia terima ini. Diam dia kan. Ngomong kau Juma. Oke, saya jawab. Kalau itu habis ini kau jawab ya. Kau jawab. Al-Quran datang di abad ke-7. Katolik pertama kali itu kemudian melantik Yesus kisaran abad keempat 325 Masehi. Dilantik dia anaknya Tante Maria jadi Tuhan oleh Katolik. Oke? Kitabnya itu berbahasa Yunani. Perjanjian lama menggunakan bahasa Septuaginta. Lalu kemudian sampai ke kerajaan Belanda dan juga Jerman. Jerman masuk ke Indonesia membawa Bible. Begitu juga Belanda masuk ke Indonesia membawa Bible. Oke? Jerman sebelum kitabnya, dengar. Jerman sebelum kitabnya masuk ke dalam bahasa Melayu, tak ada kata Alkitab, tak ada kata Allah. Begitu juga kitabnya Belanda sebelum masuk ke bahasa Melayu, tidak ada kata Allah. Belanda masuk ke Indonesia tahun 1800-an. Jerman masuk 1600-an. Islam muncul di abad ke-7. Lebih dulu menggunakan kata Alkitab dan lebih dulu menggunakan kata Allah. Nanti setelah Kristen menerjemahkan kitabnya dalam bahasa Indonesia, barulah muncul kata Allah dan kata Alkitab di kitabnya Kristen laknatullah alaih. Paham?
Paham? Oke, udah paham. Sekarang pertanyaan saya. Kitabnya Nabi Musa itu ada di sekitar abad 1400 sebelum Masehi. Orang Katolik mendirikan agama resminya di abad keempat. Jadi ada selisih 1800 tahun lamanya. Kenapa ada terjemahan kitabnya Nabi Musa di dalam agama Katolik selama rentang waktu 1800 tahun? Mana dalil pembenarannya? Mana dalil legalitasnya? Bahwa Tuhan berfirman kepada Nabi Musa, bahwa Nabi Musa harus menyampaikan firman-Nya itu juga kepada orang Roma Katolik penyembah pagan. 1, 2, 3, saya kasih waktu 3 hari 3 malam. Silakan. Kata Allah itu sebenarnya ada dipinjam dari bahasa Syria atau Ibrani, yang artinya Tuhan, Bang. Cuman dibikin penelitian selanjutnya, memang dia bukan berasal dari bahasa Arab. Enggak, pertanyaannya bukan itu, Bang. Tadi coba pertanyaannya Guru Ndasuma. Karena dibilang abang itu, Allah itu memang harus dari Quran gitu. Saya coba di Wikipedia nih, saya lagi lihat-lihat. Wikipedia itu data sampah, Bang. Oh, abang kok bisa menentukan nih itu sampah, Bang? Jangan. Kenapa kok bilang bisa data sampah? Karena Wikipedia itu open source. Abang tahu nggak apa open source? Oh, nggak tahu, Bang. Ajari, Bang. Nah, betul. Open source. Open source itu semua orang bisa mengedit itu, Bang. Oh, semua orang bisa. Tapi berarti bisa itu tertulis abad keberapa tuh, nanti saya rubah abad keberapa itu bisa, Bang. Katakanlah di situ tertulis abad ke-5. Saya edit abad ke-100 itu bisa itu. Berarti di sini dijawab dulu aja, Bang. Pertanyaan dari Guru Ndasuma dijawab dulu aja. Silakan. Apa tadi legalitas menggunakan kitab perjanjian lama itu tadi Guru Ndasuma, pertanyaannya itu tadi. Legalitas orang Romawi menggunakan kitab perjanjian lama yang berbahasa Ibrani itu legalitasnya dari kitab perjanjian lama itu di mana? Betul ya Guru Nda ya? Iya. Ya itu, silakan Bang. Kalau legalitasnya sebenarnya, Bang, kan saya bilang tadi dari awal. Sebenarnya kisah-kisah para nabi itu hanya dituliskan dengan jalan ini setahu saya sih. Kata Bang itu cari kebenaran, saya nggak tahu benarnya. Karena saya cuma mengikutkan para leluhur nih, Bang. Saya beragama ini juga per aja gitu istilahnya. Memang saya mengikutkan para leluhur saya, orang yang di atas saya, keturunan saya itu. Yang saya tahu kitab itu kan ada terbagi 2. Mungkin abang tadi selalu bilang ada yang Matius lah, Ulangan. Tapi saya terima kasih Bang, abang bacakan. Selama ini saya nggak pernah baca kitab sebenarnya. Nah, tapi saya terima kasih Bang. Banyak jadinya pengetahuan saya tentang kitab Alkitab itu dari abang sebenarnya. Terima kasih kali Bang. Ini masih bisa disembuhkan Guru Nda. Lanjut. Iya, cuman kan gini Bang. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Kayaknya saya sakit ya Bang Ardiansa. Bisa disembuhkan. Jadi gini, Bung, kalau orang Kristen tokoh-tokoh kalian yang lebih tinggi pemahamannya sampai sekolah teologinya itu sampai S5 dan seterusnya, sampai profesor, mereka tidak akan pernah menemukan legalitas dari kitabnya Yahudi untuk bisa dipakai oleh orang di luar Yahudi. Itu tidak akan pernah ada. Tapi nubuatan akan adanya keturunan Yakub yang merampok lalu membagi-bagikan hasil rampokannya keluar Yahudi itu ada. Kejadian 49 nomor 27. Yakub memanggil anaknya yang bernama Benyamin. Setelah Yakub menubuatkan ke-12 anaknya satu-satu, tibalah dia menubuatkan Benyamin. Apa kata Yakub kepada Benyamin? Benyamin, lakumu kelak, keturunanmu itu seperti serigala, merampas lalu membagi-bagikan hasil rampasannya ke orang lain. Paulus itu mengaku dirinya sebagai keturunan Benyamin. Paulus inilah yang kemudian membagi-bagikan kitabnya orang Yahudi kepada non-Yahudi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika Anda mengatakan bahwa di dalam kata Allah itu berasal dari Ibrani, betul. Kalau Allah ya, Alif, Lamet, He, betul. Karena di dalam Mazmur 10 nomor 3, nomor 7 di situ dikatakan bahwasanya mulutnya penuh dengan sumpah serapah. Sumpah serapah dalam bahasa Ibrani itu adalah Allah. Alif, Lamet, He, Allah.
Berarti selama ini yang kau sebut Allah itu adalah sumpah serapah. Kalau Yesus dikatakan anak Allah, berarti Yesus adalah anak sumpah serapah gitu. Kalian kan membacanya Allah. Dan saudara mengatakan Allah itu berasal dari bahasa Ibrani. Berarti sumpah serapah dong. Berarti Yesus ini adalah anak sumpah serapah. Kalian mengaku anak-anak Allah, berarti kalian ini adalah anak-anak sumpah serapah. Betul? Oke. Kalau terjemahan bahasa Ibrani-nya Allah itu kan Tuhan. Aduh, bahaya ini. Orang berbicara mengenai data tapi tak ada ilmu, bukan berdasarkan ilmu, bahaya itu. Ya gitu ya Bang. Jadi saya simpulkan, orang Kristen dimanapun di atas muka bumi ini tidak akan mampu menunjukkan data akurat. Kristen Katolik punya legalitas untuk menggunakan kitabnya nabi-nabi Yahudi. Itu nggak ada. Nggak ada sama sekali. Padahal kitab-kitab yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu, kata Tuhan di dalam Ulangan 33 nomor 4 dan juga di Mazmur 147, hanya berlaku untuk keturunan Yakub saja dan Tuhan tidak berikan kepada bangsa lain. Dah, selesai. Silakan Dinda Diansa. Saya sapa dulu Gurunda ya. Ini Panglima. Jadi gini, kalau Gurunda Zuma masih berbicara, alangkah baiknya ya kan ya, itu dihormati dulu beliau sampai selesai, kemudian Abang baru masuk. Jangan sampai ada orang ngomong terus dipotong-potong gitu kan, kesannya kan nggak sopan gitu Bang ya. Oke, kalau mau menanggapi diskusi santai, insya Allah sangat siap gitu kan berdiskusi dengan bapak-bapak sekalian gitu. Tapi ya tolong gunakan sopan santun etika yang beradab gitu ya. Oke, silakan kalau mau nanggapi. Sorry. Silakan kalau mau nanggapi. Poinnya ya, silakan. Tadi kan Juma bilang, tadi kan dibilang katakan orang Kristen itu mencuri kitab orang Yahudi. Nah, kami tidak pernah mencuri kitab orang Yahudi, karena yang kami percaya Yesus Kristus dan Rasulnya itu orang dari Yahudi. Dari mana kami itu mencuri kitabnya? Padahal orang Yahudi asli itu tidak pernah mengatakan kami itu mencuri, gitu loh. Jadi rujukan kami itu dari Yesus Kristus sama dengan Rasulnya, ya. Jadi kalau diistilahkan orang Kristen mencuri itu salah besar, ya. Karena kami ini tidak pernah mencuri kitabnya bangsa orang Yahudi. Kami malah apa yang dikatakan dalam kitab Yahudi itu tidak pernah satupun kami ubah. Gitu. Tidak ada kami satu ubah, satu ayat pun tidak ada. Gitu. Kayak contohnya Ibrahim ingin menyembelih Isa. Itu nggak ada kami ubah. Nggak ada. Apa yang dikatakan orang Yahudi itu yang kami anggap benar, karena itu sudah sudah dibuat oleh nabi-nabi, gitu loh. Jadi apa yang dibuat oleh nabi-nabi dari Yahudi itu tidak pernah kami memplesetkan, gitu loh. Tidak ada kami memplesetkan satu ayat pun, satu kata pun nggak ada. Oke. Kedua, enggak, yang ditanya tadi, mohon maaf saya potong. Yang ditanya Gurunda Zuma, apa legalitasnya? Ya legalitas apa gitu loh yang Anda, itu pertanyaan dari Gurunda kami. Itu dari Yesus Kristus. Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami gitu. Dan legalitas kami juga itu dari rasul-rasul termasuk Rasul Paulus. Nggak ngerti ini orang. Ya silakan Gurunda Zuma, ditanggapi Gurunda. Udah ada diem ya. Gini. Yang mencuri itu justru dan udah cukup. Silakan Gurunda Zuma. Ditanggapi Gurunda. Potong dong. Tadi kan kata udah cukup, udah lama. Anda lama ngomong nggak pakai ayat. Kan tadi udah saya kasih waktu. Anda nggak ngomong ayat, ya berarti salah Anda. Udah cukup gantian. Ya, bentar dulu. Udah, saya moderator di sini. Saya moderator. Woi. Ya diam dulu.
Diem dulu. Kenapa di Silakan Gurunda. konsisten? Ariansa konsisten dong. Gurunda monitor nggak ini? Sudah bisa diam? Sudah bisa? Sudah bisa Gurunda. Lanjut Gurunda. Oke. Ya, saudara mengatakan Yesus itu orang Yahudi. Emang Yesus orang Yahudi, ente orang apa? Yahudi. Mereka punya hak membaca kitab tersebut. Ini orang apa juga? Diem dulu, kucluk. Di Al-Quran Islam itu tidak menempelkan terjemahan kitabnya Yahudi di Al-Quran. Sekarang permasalahannya Yesus orang Yahudi, Kristen, Katolik bukan orang Yahudi. Nabi-nabi diutus kemudian kepada Yahudi dengan kitab untuk Yahudi. Dalilnya Ulangan 33 nomor 4. Yesus bukan orang jelas Yahudi. Itu. Yesus bukan orang Yahudi lagi. Jadi orang mana dia? Yesus itu orang Nazaret, Bang. Alamak. Adik ini benar-benar harus banyak belajar. Jadi betul, Tuhannya orang Yahudi disebut dengan Adonai, Elyon, Elohe, El Olam, El Roy, El Shaddai, Emmanuel, Yotefave, dan bla 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 bla. Anda mengatakan tidak dipelintir, tidak dirubah-rubah. Begitu masuk ke dalam kitabnya orang Roma berubah menjadi Theos. Theos itu dewa. Kok Tuhannya Yahudi jadi dewa? Coba Anda baca di Markus 12 nomor 29. Apa yang dikatakan di sana? Ayo. Megaliteri entoli enal eko Israel kurios o Theos mas. Kok jadi Theos? Kok jadi Theos Tuhannya orang Yahudi dibuat? Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Ahad. Kok dia jadi Theos mas? Kenapa bisa kayak gitu? Theos itu dewa. Tuhannya orang Yahudi seketika menjadi dewa. Kok bisa? Kalian memplesetkan bukan hanya Bible, bukan hanya kitab Yahudi, tapi Tuhan yang disembah orang Yahudi pun kalian plesetkan menjadi dewa. Itu fakta itu. Itu fakta. Makanya Theos itu bukan Tuhan. Theos itu artinya dewa. Kalau Tuhan dalam bahasa Yunani artinya namanya akontas. Tuhan itu dalam bahasa Yunani. Kalau Theos itu hanya dewa. Makanya Tuhannya orang Romawi itu 3 pribadi. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. 3. Kenapa? Karena orang Katolik itu nenek moyangnya sebelum beragama Katolik, mereka menyembah banyak dewa. Mereka menyembah banyak dewa. Sehingga mereka mengawinkan antara terjemahan kitabnya Yahudi dengan kitabnya yang disebut Perjanjian Baru. Jadilah agama Katolik, dilantiklah Yesus menjadi anak dewa. Gitu ya. Jadi tolonglah banyak belajar. Orang-orang Kristen ini kalau ditanya larinya ke Al-Quran malah. Sekali lagi, Al-Quran itu kitabnya orang Islam, Tuhannya Allah, nabinya Nabi Muhammad. Tidak ada mengambil kitabnya orang atau Tuhannya orang masuk ke dalam Islam. Tak ada. Tidak mengambil nabinya orang Yahudi lalu dilantik menjadi nabinya Islam. Tak ada itu. Sedangkan Katolik ngambil kitabnya agama Yahudi, ngambil Tuhannya orang Yahudi, diganti menjadi dewa. Kemudian apalagi nabi yang datang kepada Yahudi diambil juga, dijadikan sebagai dewa, Tuhan, sembahan. Itu fakta. Makanya muncul pertanyaan, legalitas dari agama Katolik, dari agama Yahudi untuk Katolik itu mana? Ada enggak? Enggak ada. Ya udah, lanjut. Siap Guna, kita sapa dulu ya Pak Bastian. Halo, Kristen apa Islam Pak? Pak Bastian? Islam Pak. Oh Islam, oke. Waalaikumsalam. Oke, izin menurunkan ya Pak, gantian sama teman-teman Kristen ya. Makasih ya. Oke, assalamualaikum Pak Bastian. Oke, silakan Bang Nainggolan ditanggapi dari narasi Gurunda kita. Silakan. Kan tadi udah saya bilang Bang. Maaf ya,
Pak Juma, saya juga kurang paham tentang agama ini. Yang saya tahu gitu, saya lagi belajar tentang kesadaran diri, bahwa ilmu itu jadi berkat untuk orang lain. Ya, terima kasih juga sama Bang Juma ini, banyak mengajarkan beberapa dari Alkitab yang memang saya juga nggak kurang memahami tentang Alkitab. Tapi saya bersyukur Bang, Abang bacakan saya itu tentang Alkitab, kok jadi ada kemauan mau belajar baca Alkitab. Kalau tentang legalitas yang Abang bilang, sampai sekarang ini saya juga belum paham. Yang saya pahami itu, keimanan itu nggak butuh legalitas, karena kepercayaan kita sama yang Maha Kuasa aja Bang. Apa yang mau kita benarkan, sedangkan diri kita itu orang yang berdosa Bang. Kalau aku menghakimi seseorang misalnya Bang, apakah aku itu orang suci? Kan enggak kan Bang. Saya enggak paham agama itu. Yang saya yakini itu bahwa agama yang menyadarkan saya bahwa akal saya sehat tentang Tuhan saya. Saya kembali ke situ aja Bang. Kalau agama mungkin Abang jauh lah dari saya, di atas rata-rata. Bahkan Abang lintas agama pun Abang hafal luar biasa saya. Santai Bang. Jempol saya sama Bang Juma ini, jempol luar biasa. Angkat tangan saya 2. Karena saya juga kurang memahami Bang tentang agama saya. Tapi saya terima kasih Bang, Bang bacakan itu menyadarkan saya Bang bahwa memang kesadaran berpikir saya yang harus saya tingkatkan, bukan kesadaran beragamanya Bang. Ya, oke. Cukup Bang Nainggolan. Cukup Bang Nainggolan. Oke ya, Bang Nainggolan bisa belajar banyak kepada gurunda kami, asal Bang Nainggolan memang niatnya niat belajar. Itu ditata dulu niatnya. Jangan niat untuk menyalahkan ya, tapi niatlah untuk belajar ya. Oke? Nah, silakan Gurunda Zuma. Insya Allah beliau masih bisa diberikan obat Gurunda. Tafadhol Gurunda. Guru Zuma. Guru apaan sih? Gurunda Zuma? Iya. Jadi gini, Saudara Nainggolan, kalau kita ingin berbuat baik nih ya, tanpa identitas agama, betul orang itu bisa. Siapapun bisa berbuat baik. Orang yang tak beragama pun bisa berbuat baik. Tapi ketika kita sebagai orang beragama melaksanakan kemudian rutinitas kita, rutinitas ritual maksud saya, maka rutinitas itu harus ada dasarnya. Harus ada dasarnya. Seperti menyembah Yesus anak Maria. Ada nggak dasarnya? Kalau nggak ada berarti apa pijakannya kita untuk melakukan itu? Ada nggak perintahnya kemudian Yesus untuk menyembah dirinya? Kan nggak ada. Ada Bang di kitab Petrus kalau nggak salah Bang. Kitab Petrus di mana itu dikatakan? Saya rindu ingin mendengarkan ada perintah beribadah menyembah kepada Yesus. Di mana itu tertulis di kitab Petrus? 1 Petrus, 2 Petrus atau yang mana? Kalau tepatnya saya nggak tahu, cuman saya pernah dengar sih dari para orang yang paham agama. Karena dibilang pergilah dan sebar. Bang Ardiansa udah Bang Ardiansa. Oke, lanjut. Sembah itu cuma iblis. Itu kan diskusi saya kan gitu. Saya juga pernah dengar gitu. Pergilah dan sebarkanlah apa yang kuajarkan padamu. Hanya itu. Cuman kalau kitabnya pastinya saya nggak tahu Bang. Saya baik jujur kan Bang. Cuman ada saya pertanyakan tentang Abang yang memang jadi yang bisa mengganggu pikiran saya tentang gini Bang. Ada pertanyaan gitu. Gimana yang lebih baik kita lakukan tentang berbuat baik tapi tidak mengerti agama, atau punya agama baik yang tidak berguna Bang? Kalau menurut Abang gimana? Menurut saya jelas. Berbuat baik berdasarkan dengan agama yang benar. Itu yang betul. Daripada berbuat baik tapi agamanya agama yang tidak benar. Kalau yang menentukan benar itu
Memang kita kah atau siapa gitu? Inilah gunanya kita beragama dan gunanya kita diberi akal. Sebab dengan akal kita bisa memilah mana yang baik, mana yang benar. Baik belum tentu benar, benar sudah pasti baik. Contoh, ketika kemudian ada orang mengatakan sesuatu tanpa dasar yang mengikat sesuatu itu untuk dijadikan sebagai panduan, maka orang itu berarti mengikuti sesuatu yang tidak punya dasar. Nah, sedangkan kita ini orang beragama. Orang beragama itu berlandaskan kepada kitab yang kita anggap suci. Kenapa orang itu mengimani agamanya, mempercayai kitab sucinya? Karena yakin. Nah, sekarang untuk yakin harus membedakan antara baik dan benar, antara hak dan yang batil. Maksudnya akal ini menjadi pola tolak ukurnya. Di dalam Al-Quran diperintahkan, diajarkan menyembah kepada pencipta alam semesta, di mana pencipta alam semesta itu bukan makhluk, tidak serupa dengan makhluk. Di dalam kitab saudara diperintahkan katanya menyembah kepada Yesus, Roma 10 nomor 9. Nah, sekarang Yesus ini anak orang, dia manusia, maka kembali kepada akal. Kalaupun ada perintahnya menyembah kepada Yesus, tapi kan Yesus manusia, bukan pencipta alam semesta, maka kembali kepada beberapa item. Yang pertama, tanya pada diri kita, apakah betul pencipta alam semesta berubah menjadi bukan pencipta, tetapi ciptaan? Yang kedua, apakah Yesus pernah mengajarkan dirinya adalah pencipta yang menjelma menjadi manusia? Yang ketiga, apakah benar informasi dari Bible ini pernah mendapatkan legalitas dari Tuhan? Yang keempat, yang kelima, apakah benar Yesus ini pernah mengajarkan dirinya untuk disembah? Itu jadi apa yang kita temukan hari ini. Islam menyembah kepada hakikat yang bernama Allah, Kristen menyembah kepada hakikat yang bernama Yesus. Akal yang kita pakai. Tuhannya orang Kristen, kalau dia dilempari batu kepalanya pecah, mati dia. Sedangkan Tuhan tidak mungkin seperti itu. Coba kita pakai akal dulu. Dari aspek ini aja dulu kita mikir. Apakah pencipta alam semesta yang begitu dahsyat, yang begitu maha besar, yang begitu maha kuasa, tiba-tiba muncul di abad pertama ada wanita melahirkan anak bayi, dan itu adalah pencipta alam semesta yang begitu luas ini? Itu aja dulu. Jawab Bang Nenggolan. Iya, silakan. Oh ya, makasih Kak Esti Jenazah. Tadi saya bilang kan, kalau tentang kan dosa, sebenarnya saya sudah bilang gitu. Saya tidak bisa jawab yang memang abang ini kan minta data dan legalitas. Nah gitu, saya tidak bisa jawab gitu. Karena yang saya yakini itu sebenarnya kepercayaan saya sama Tuhan itu tidak perlu legalitas, tidak perlu. Menurut saya ya. Menurut saya, kan saya bilang, kalau abang ini minta data, apa yang mau saya jawab? Meminta legalitas, apa yang mau saya jawab? Yang cuma saya yakin itu kepercayaan sama Tuhan itu sifatnya pribadi. Kalau bahasa saya yang keren itu, kita nggak bisa berboncengan ke surga, tapi kita bisa saling mendoakan. Itu menurut saya keren sih. Itu jadi prinsip saya dalam menjalankan saya hidup, bukan beragama sih gitu. Kalau seagama saya sudah bilang sebenarnya berkali-kali. Cuman kayaknya Kak Esti sama Bang Ardiansyah ini maksa saya jawab. Saya tidak bisa menjawab seperti yang Bang Zuma bilang tadi. Makanya saya mengakui abang itu orang yang luar biasa. Dia belajar kitab lintas agama loh. Harusnya kita salut sama bang ini. Salut saya sama bang ini gitu. Kalau memang saya dibilang untuk menjawab dengan data, ya maaf saja bang.
Saya memang nggak bisa. Yang saya yakini itu cuman agama itu saya yakini hanya urusan pribadi saya sama Tuhan. Kelakuan baik buruk saya Tuhan yang menilai. Saya tidak perlu juga abang percaya sama saya untuk enggak tentang legalitas saya, enggak. Itu aja yang saya jawab ya Kak Isti ya. Terima kasih banyak Kak Isti. Tetap semangat Kak Isti. Komalnya keren nih. Diskusinya keren. Keren Abang Kamila. Terus kamu tuh kalau ke surga itu gak berboncengan. Emang kau udah dijamin masuk surga? Gini loh Kak. Makanya saya bilang gitu. Yang bisa menghakimi saya ya Tuhan saya sendiri gitu. Saya nggak bisa bilang saya nggak ada jaminan masuk surga atau enggak, kan saya bilang. Tapi kan harapan ada. Kakak juga kan harapannya kan masuk surga. Nggak mungkin harapan kakak masuk neraka. Kan aneh kakak itu. Kalau kami udah dijamin Bang, kalau kami udah dijamin, ada ayatnya. Nah kalian di mana ayat mengatakan Yesus menjamin kalian masuk surga? Pasti kamu bilang nggak tahu, karena itu hak pribadi saya sama Tuhan. Kalau kami dijamin, nah kamu di mana dijaminan kamu masuk surga? Jangan membahas surga seakan-akan kamu bakalan masuk surga dengan kebaikanmu. Sementara Yesus tidak mengajarkan kalian tentang surga. Saya bilang kan gini loh Kak, maaf ya Kak. Kalau kakak minta data sama saya enggak paham data Kak. Saya cuma petani biasa gitu. Kakak selalu minta data. Yang saya yakin itu ya berarti Abang iman buta Bang. Abang iman buta. Jadi ya, kakak bilang juga saya iman buta. Ya nggak apa-apa. Itu kan hak kakak sih. Saya nggak menyalahkan. Iya. Dan terus kau di atas mau ngapain? Di atas mana Kak? Kau masuk ke sini mau ngapain? Saya senang lihat diskusinya ini, pemahaman saya tambah tentang manusia-manusia. Saya meminta itu kan bukan saya pengen berdebat Kak, enggak. Saya pengen belajar tentang karakter manusia. Oh ini yang baik. Bang, gini, Abang kan nggak ngerti tentang agama Abang. Nah Bang Zuma ini lebih ngerti agama Abang daripada Abang sendiri gitu loh. Iya, terima kasih. Ya makanya biar Abang silakan belajar sama Bang Zuma. Ya, kalau mau belajar itu kan sama siapa aja pun kita bisa belajar. Ya enggak apa-apa juga, Bang. Saya belajar sama Bang Zuma tentang agama Kristen juga saya enggak apa-apa. Ya, silakan Gurunda. Ya, silakan tanggapi Gurunda. Tapi maaf Bang, saya potong satu, Bang. Ada yang mau saya tanya sama Bang Zuma ya, maaf ya. Aku tertarik kan gini, abang itu selalu bilang tentang Kristen itu tidak baik, Kristen itu yang mencuri segala macam ya. Saya satu yang mau saya tanya, apakah pernah abang melihat kitab Kejadian sampai Wahyu itu, ada nggak satu pun ayat itu yang menyatakan yang baik? Itu aja yang saya tanya. Yang menurut abang itu baik. Silakan Bang Zuma, ayat dari Kejadian sampai Wahyu mengatakan hal yang baik katanya Bang. Hal yang baik itu banyak. Di dalam kitab Anda itu hal baik itu banyak. Contoh misalnya, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Eloa Abraham, Eloa Ishak dan Yakub, dan mengenal Yesus yang adalah utusan. Itu baik. Nggak ada yang baik. Yang tidak baik itu di Matius 7 nomor 22, nomor 23. Orang-orang yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, dilemparkan ke neraka. Itu yang tidak baik. Kenapa tidak baik? Karena orang-orang Kristen sudah membacanya tapi tidak mempan. Percuma matanya tertuju kepada kitab itu. Percuma kemudian mereka membaca dalil itu. Kenapa? Tidak berfaedah untuk mereka. Tetap saja menyembah Yesus, EGP. Itu yang tidak baik itu. Karena memberikan sinyal dan memberikan kemudian indikasi kuat bahwa Yesus mewariskan neraka untuk yang menyembah dirinya. Matius 7 nomor 22, nomor 23. Itu yang tidak baik. Yang baik tadi ayat berapa Bang? Saya mau cek nih. Siapa tahu. Yohanes 17 nomor 3. Oh, Yohanes 17 nomor 3. Terima kasih Bang. Terima kasih. Yeremia 10 nomor 6.
Tuhan yang maha tinggi tidak serupa dengan apapun. Nah, itu yang bagus. Kalau Tuhan serupa manusia, serupa binatang, serupa domba, apa-apaan. Kita diperbodoh itu namanya. Tuhan kok pencipta alam semesta serupa domba. Gimana ceritanya? Otak mana yang bisa pakai itu? Tapi kalau Tuhan dikatakan tidak serupa dengan makhluk, Tuhan pencipta alam semesta ini tidak serupa dengan apapun. Nah, itu baru betul. Karena ketika Tuhan itu serupa dengan makhluk, maka pasti punya sisi kelemahan. Pasti punya kelemahan. Misalnya, Tuhan serupa dengan manusia. Manusia itu kekuatan pendengarannya hanya berapa mili, hanya berapa jaraknya kemudian. Penglihatannya punya batas penglihatan, jarak kemudian. Tidak bisa mengetahui apa yang ada di belakangnya kalau tidak nengok. Bagaimana Tuhan ada seperti itu? Tuhan punya kelamin berarti. Tuhan punya lambung. Tuhan punya usus. Tuhan punya anus. Tuhan punya nonot. Gimana itu? Tuhan kalau tidak sikat gigi dalam sebulan, gimana dong? Jadi itu tidak bisa disifati oleh Tuhan. Jadi dalil-dalil baik di dalam Bible itu ada. Tuhan tidak serupa dengan apapun. Tuhan itu maha tinggi. Tuhan itu maha suci. Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Itu bagus. Jumpa lagi dengan